Perkenalkan, nama saya M. Fatoni, dan saya adalah guru mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah Al-Irsyad Tengaran. Saya senang sekali bisa menjadi bagian dari perjalanan belajar kalian, khususnya dalam memahami ilmu-ilmu syariat Islam, terutama dalam bidang fikih. Dengan belajar fikih, kita tidak hanya mengetahui hukum-hukum agama, tapi juga belajar bagaimana hidup sesuai dengan aturan Islam secara nyata dan aplikatif. Metode belajar kita nanti akan menyenangkan, insya Allah. Kita akan belajar lewat diskusi, studi kasus, dan juga penerapan fikih dalam kehidupan sehari-hari. Saya berharap kita bisa saling bekerja sama, belajar dengan semangat, dan saling menghormati di dalam kelas. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dua akad penting dalam fikih muamalah, yaitu dhaman dan kafalah. Keduanya termasuk akad jaminan, tapi punya perbedaan yang penting. Yuk, kita bahas satu persatu. Pertama, mari kita pelajari doman. Secara bahasa, doman berarti menanggung. Secara istilah, doman adalah akad di mana seseorang menjamin untuk memenuhi kewajiban orang lain, terutama dalam hal harta atau utang. Contohnya seperti ini. Ali punya utang ke Budi. Kemudian Hasan berkata, kalau Ali tidak bisa membayar, saya yang akan membayar. Nah, Hasan dalam hal ini adalah penjamin, dan dia melakukan akad doman. Dalam akad doman, ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, penjamin atau dhamin, orang yang menanggung. Yang kedua, tertanggung, madmunu anhu, orang yang dijamin. Ketiga, pihak penerima jaminan, madmunun lahu, pemilik hak atau kreditur. Yang keempat, objek jaminan, biasanya utang atau suatu kewajiban. Yang kelima, ijab dan qabul, pernyataan kesepakatan antara para pihak. Sedangkan syarat sahnya harus ada kerelaan dari penjamin. Yang kedua, tidak boleh mengandung unsur penipuan atau riba. Yang ketiga, pihak yang dijamin harus memiliki kewajiban yang jelas. Sekarang kita masuk ke akad kafalah. Secara bahasa, kafalah juga berarti menanggung. Tapi ada perbedaan makna secara istilah. Kafalah adalah akad di mana seseorang menjamin kehadiran atau keberadaan orang lain. Misalnya, di hadapan pengadilan atau pihak yang memilih hak. Sebagai contoh, seseorang akan dihadapkan ke pengadilan. Temannya berkata, kalau dia tidak datang, saya akan membawanya. Maka orang tersebut telah melakukan akad kafalah, yaitu menjamin kehadiran orang lain. Rukun dan syarat kafalah sama seperti dhaman. Akad kafalah juga memiliki rukun dan syarat, yaitu penjamin atau kafil, orang yang menjamin. Yang kedua, orang yang dijamin, makfulu anhu, orang yang dijamin hadir. Yang ketiga, pihak penerima jaminan, makfulu lahu, pihak yang memiliki hak. Yang keempat, objek jaminan berupa jiwa atau kehadiran orang. Yang kelima, ijab dan qabul. Syaratnya sama, harus dilakukan secara sukarela dan jelas akadnya. Perbedaan kafalah dan dhaman. Walaupun sekilas mirip, dhaman dan kafalah berbeda dari segi objek dan tujuannya. Perbedaan yang pertama, dhaman, suatu harta atau kewajiban, sedangkan kafalah, objeknya adalah jiwa atau kehadiran orang. Perbedaan yang kedua, dhaman, fokus pada menanggung hutang, kafalah, menjamin seseorang hadir. Perbedaan yang ketiga, di dalam contoh, dhaman menanggung utang orang lain, sedangkan kafalah menjamin kehadiran di pengadilan. Perbedaan yang selanjutnya, dhaman secara konsekuensi wajib membayar bila gagal, sedangkan kafalah wajib menghadirkan orangnya. Hukum dan hikmah. Baik akad dhaman maupun kafalah adalah boleh atau mubah dalam Islam. Bahkan dianjurkan jika dilakukan untuk tolong-menolong, asalkan tidak mengandung riba atau unsur yang batil. Hikmahnya mempermudah transaksi dan urusan sosial. Yang kedua, hikmahnya mengandung ataupun membangun kepercayaan dan tanggung jawab. Yang ketiga, mendorong sikap saling membantu. Alhamdulillah, kita sudah mempelajari dua akad penting dalam muamalah, yaitu dhaman dan kafalah. Semoga kalian bisa membedakan keduanya dan memahami penerapannya dalam kehidupan nyata. Jangan lupa untuk mencatat poin-poin penting dan latihan soal setelah video ini ya.